Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kemarin lalu dalam sebuah seminar atau diskusi publik saya pernah melontarkan sebuah pernyataan bahwa guru adalah profesi di Indonesia yang gajinya atau honornya paling rendah. Bagaimana tidak kita bisa mengetahui bahwa misalkan kuli bangunan itu mendapatkan honorarium sekitar 150.000 per hari, begitu ya. Sedangkan guru itu dibayarnya bisa sampai Rp200.000 per bulan. Saya sendiri sebagai guru pernah mengalami saya dibayar Rp100.000 per 3 bulan. Nah, ini ya bukan jadi rahasia umum lagi bahwa memang menjadi guru itu honorariumnya tidak terlalu besar atau bisa dikatakan tidak besar. Di antara semua profesi yang menjadi tanggung jawab pemerintah, guru adalah profesi yang gajinya paling rendah. Tetapi sebenarnya masalahnya bukan di situ. Kalau kita melihat dari sisi yang lain, maka harga yang sangat murah untuk honorarium guru itu adalah harga yang wajar. Karena apa? Karena setiap orang bisa melakukan itu. Jadi maksudnya begini Baraya, profesi yang bisa dilakukan oleh setiap orang itu pasti gajinya rendah sekali. Profesi yang paling mahal itu adalah yang dibutuhkan dan tidak bisa dikuasai oleh banyak orang. Kan begitu ceritanya, rumusan ekonomi paling mendasarnya kan seperti itu. Nah, guru-guru itu tidak bisa melakukan semua hal, tetapi semua orang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh guru. Misal, ada seorang pilot, kemudian datang ke sekolah untuk mengajar. Bisakah? Bisa, tentu saja. Ada dokter, datang ke sekolah untuk mengajar. Bisakah? Bisa saja. Tetapi hal ini tidak bisa dibalik. Guru disuruh jadi dokter, bisa nggak? Nggak mungkin bisa. Guru disuruh jadi insinyur, bisa nggak? Nggak mungkin bisa. Disuruh jadi pilot, ya nyung pesawatnya. Nah, kenapa seperti itu? Ini terkait dengan kompetensi. Setiap profesi itu memiliki kompetensi yang khas, kecuali guru. Kalau Baraya mau jadi pilot, Baraya akan bertahun-tahun dididik untuk menjadi seorang pilot yang menerbangkan pesawat. Kalau Baraya mau jadi dokter, Baraya akan digembleng bertahun-tahun untuk menganalisis penyakit, untuk mengetahui tingkat kesehatan, untuk mengetahui hal-hal paling mendasar dalam biologi manusia. Tetapi kalau Baraya menjadi guru, Baraya tidak akan diperlakukan seperti itu. Baraya tidak akan dipersiapkan untuk menjadi seorang guru. Baraya akan dipersiapkan untuk menjadi seorang administrator. Jadi, kalau Baraya misalkan masuk ke jurusan keguruan, Baraya tidak akan diajarkan bagaimana cara mengajar, bagaimana teknik mengajar. Baraya hanya akan diajarkan bagaimana cara membuat laporan dan administrasi mengajar. Jadi seandainya guru itu adalah pilot, maka guru itu tidak dipaksa untuk belajar mengemudikan pesawat, tetapi guru-guru itu hanya diajarkan atau dipaksa belajar bagaimana cara menuliskan laporan bahwa saya telah menerbangkan pesawat. Makanya semua hal yang dilakukan guru di kelas itu bisa dilakukan oleh semua orang di profesi yang lain. Oh enggak, guru itu harus bisa mengajar, begini-begitu, harus bisa menguasai kelas, harus bisa menyampaikan materi dengan baik, harus bisa menjadi tempat curhat yang baik buat anak-anak, harus bisa begini. Begitu kan? Iya, normalnya begitu, idealnya begitu, aslinya demikian. Tetapi di kelas, apakah guru benar-benar bisa seperti itu? Berapa banyak guru-guru yang di kelas bisa menjabarkan materi dengan sangat baik? Tidak banyak. Berapa banyak guru-guru yang bisa menjadi tempat curhat buat anak-anaknya? Tidak banyak. Berapa banyak guru yang menjadi katalisator yang baik buat pendidikan? Tidak banyak. Nah, ya, kenapa seperti itu? Karena memang guru tidak diajarkan untuk menjadi seperti itu. Lagi-lagi masalahnya adalah di dunia pendidikan untuk memasuk ke jenjang keguruan itu, Baraya tidak akan dipaksa untuk belajar atau mengajar. Baraya hanya akan dipaksa untuk membuat sebuah administrasi bagaimana caranya mengajar. Begitu. Makanya, ini pengalaman pribadi saya. Saya pernah buka tempat les-lesan. Kemudian saya rekrut guru-guru. Ada guru dari keguruan dan ada yang bukan. Ternyata guru-guru yang paling disukai oleh anak-anak itu adalah guru-guru yang berasal dari non-keguruan. Dari universitas-universitas non-keguruan. Kenapa? Karena mau yang keguruan, mau yang non-keguruan tetap nggak diajarkan bagaimana caranya mengajar, hanya diajarkan bagaimana cara administrasi mengajar. Atau saya punya pengalaman yang lain, saya pernah mengajar di sekolah yang dianggap oleh pemerintah sebagai sekolah dengan nilai akademik tertinggi se-Indonesia.
Saya mengajar di situ dan saya melihat dengan mata kaki saya sendiri bahwa guru-guru yang ada di sana kebanyakan bukan dari sekolah keguruan. Artinya guru-guru yang bukan dari sekolah keguruan ternyata mampu mengajar di sekolah terbaik se-Indonesia. Tetapi guru-guru yang berasal dari sekolah-sekolah keguruan justru yang tersebar di sekolah-sekolah negeri dan sebagainya itu tidak menampakkan kemampuan dia untuk mengajar dengan baik di depan siswa-siswanya. Nah, ini tentu saja saya tidak menyalahkan guru. Saya sekali lagi menekankan bahwa sejak awal pemerintahan kita yang menyelenggarakan pendidikan atau yang menyelenggarakan sistem kejuruan keguruan itu memang tidak diarahkan ke arah sana. Beginilah, ini contohnya begini ya. Di Indonesia itu ada sekitar 10% anak yang susah untuk baca tulis. Di antara 10% itu ada seperempatnya yang diketahui disleksia. Nah, sebenarnya anak-anak disleksia itu adalah anak-anak yang pandai, anak-anak yang cerdas, cuman dia punya sedikit masalah dalam mengeja, dalam melihat simbol-simbol. Begitu. Karena itu sebenarnya anak disleksia itu adalah orang-orang yang potensial, tetapi guru di sekolah tidak pernah sekalipun waktu dia belajar untuk mengajar, tidak pernah sekalipun dibahas tentang disleksia itu apa. Guru-guru nggak ngerti apa yang dimaksud dengan disleksia. Mereka kebingungan. Karena itu, ketika mereka mengajar, mereka ngeblank. Ketika ada anak yang mengalami gejala-gejala seperti itu, dia katakan sebagai anak ini malas, anak ini bodoh, anak ini tidak tahu apa-apa. Akhirnya, potensi anak Indonesia yang sesungguhnya cerdas itu, karena didoktrin bahwa dirinya menjadi bodoh, akhirnya beneran bodoh. Gitu. Makanya ketika di masa depan, orang-orang di Indonesia itu menjadi kesulitan, menghadapi kesulitan yang sangat luar biasa, yaitu orang-orang yang biasa-biasa aja dan yang bodoh itu jadi pejabat negara, sedangkan orang yang benar-benar pintar di sekolahnya itu dianggap bodoh sehingga menjadi preman. Kan kacau. Dan ini dimulai dari mana? Dimulai dari ketidaktahuan guru dalam psikologi anak, ketidaktahuan guru dalam pedagogi, ketidaktahuan guru dalam mengetahui apa yang menjadi dasar-dasar dari profesinya. Kenapa seperti itu? Lagi-lagi saya tidak pernah menyalahkan guru, saya menyalahkan penyelenggara pendidikan keguruan di sini yang tidak pernah mengajarkan teknik-teknik mengajar. Yang diajarkan itu adalah administrasi mengajar. Dan administrasi mengajar guru yang dituntut oleh setiap kepala sekolah kepada guru pun itu ternyata sudah tersedia secara umum di internet. Makanya satu-satunya kompetensi guru yang selalu dituntut oleh kepala sekolah dan dinas pendidikan itu adalah administrasi mengajar. Selalu itu. Kalau Baraya ngajarnya jelek, Baraya nggak akan dipecat. Tapi kalau Baraya nggak ngumpulkan administrasi mengajar, maka Baraya pasti dipecat. Jadi satu-satunya kompetensi guru yang selalu diperhitungkan oleh dinas pendidikan itu adalah administrasi mengajar. Yang satu rim, satu semester itu yang harus dibuat. Nah, administrasi mengajar itu sudah tersedia di internet, jadi gampang di-download. Guru-guru pasti akan nge-download. Maka dari itu, seandainya pun Baraya bukan guru dan tidak pernah mengajar dan tidak pernah masuk ke jurusan pengajaran, maka Baraya cukup nge-download dan bisa menjadi guru. Kompetensinya pasti akan terpenuhi. Kan gitu ya. Jadi, ya itulah kesulitannya. Ketika mau dirubah, mafia pendidikannya terlalu banyak dan mereka itu angkuh, sombong dan tidak mau berubah. Jadi ya susah sekali. Di negara-negara yang sudah maju pendidikannya, guru itu pasti bisa mengajar dengan baik, pasti bisa mengajar dengan enak, pasti bisa menyampaikan materi dengan sangat riang, dengan sangat antusias, dan di sisi lain juga si guru-guru itu pasti bisa menilai dengan sangat baik, pasti akrab dengan siswanya, pasti bisa menjadi motivator yang baik di dalam kelas, bisa menguasai kelas dan sebagainya. Karena untuk menjadi profesi guru memang harus seperti itu. Dan karena harus bisa menjadi seperti itu, jadi si guru-guru tuh jadi Mario Teguh semuanya gitu. Jadi ketika dia ngomong tuh siswa tuh, oh gitu, seneng belajar sama dia tuh seneng gitu. Nah, tetapi kan guru di Indonesia tidak mungkin diarahkan ke arah sana gitu, karena terlalu banyak mafianya tadi itu. Nah, karena tidak diarahkan ke arah sana, maka si guru itu pasti karakteristiknya beda-beda, macam-macam. Saya sudah mengajar selama 12 tahun sampai sejauh ini dan sudah menjadi siswa juga selama 12 tahun tentu saja. Maka saya punya pengalaman, saya mengetahui ada sekitar 20 karakteristik guru yang di setiap sekolah pasti ada orang-orang seperti ini. Yang saya bilang tadi, karena karakteristiknya tidak pernah khas, jadi ada 20 karakter guru yang selalu ada di setiap kelas. Yang pertama itu adalah guru bijak. Guru bijak itu maksudnya dia tidak terlalu dekat dengan siswa, dia mengajar dengan sangat baik, santun, dia menyampaikan materi dan sebagainya, tetapi dia jaga jarak dengan siswa. Jadi siswa mendekat, mengajak bercanda, dianya diem, tegas, tidak galak tapi tegas, tapi punya jarak yang cukup dengan siswa. Itu
karakteristik guru bijak. Ada kan yang seperti itu? Ada. Kemudian ada yang lain, guru burung. Nah, ini karakteristik kedua di Indonesia yang cukup banyak juga, yaitu guru itu seperti burung. Datang ke kelas, duduk di mejanya, kemudian melakukan itu selama 2 jam pelajaran atau lebih. Duduk di situ, apa yang dia lakukan? Curhat, cerita tentang motivasi dirinya, tentang prinsip hidupnya, tentang keberhasilan dan kegagalan dalam hidupnya. Cerita aja tentang apa yang di dalam dirinya gitu. Terus pas bagian nerangin, dia nggak banyak nerangin, dia hanya coba tulis halaman sekian sampai halaman sekian, atau tugasnya kerjain ini itu ya, dan sebagainya. Nah, ini model guru burung. Lanjut. Ada yang ketiga, guru sahabat. Guru sahabat ini akrab banget sama siswa. Sering bercanda, bahkan saking akrabnya sampai tidak memiliki jarak. Jadi si guru itu seperti teman, ngobrol sama siswa tapi dengan bahasa-bahasa yang terlalu gaul dan sebagainya. Jadi nggak ada jarak, hubungan satu sama yang lainnya dengan sangat akrab. Kemudian si guru ini biasanya juga tidak pelit memberikan nilai. Nah, tetapi banyak orang-orang yang curhat sama dia, saya curhat begini begitu, pokoknya mah dia akrab sekali sama siswa. Nah, tapi kalau bagian nerangin, dia suka kebingungan. Suka nggak jelas gitu. Ada kan guru yang seperti itu? Ya, itu karakteristik khas guru di Indonesia yang nomor 3. Kemudian karakteristik yang keempat itu adalah guru killer. Ketika dia mau datang aja, 10 menit sebelum dia sampai ke kelas, semua siswa sudah senyap. Tegang, deg-degan karena tugas belum beres, atau ada yang tugas beres tapi nyontek dari teman sekelas tadi pagi, deg-degan. Ketika si guru datang, wow, jadi si guru itu memberikan kesan horor, menakutkan dan sebagainya. Tetapi guru yang semacam ini tuh ada 2 jenis. Ada guru yang dengan horornya ini menyebabkan nilai akademik siswa naik, tetapi ada juga yang justru malah memelorotkannya. Begitu kan? Kemudian ada yang berikutnya lagi, guru GJ, guru nggak jelas. Jadi maksudnya si guru ini nerangin tapi gak jelas, ngomongnya ke sana ke sini, cerita tentang dirinya, cerita tentang orang lain, cerita tentang apa. Ya pendeknya neranginnya nggak jelas gitu. Mungkin suaranya pelan, kalaupun suaranya cukup tetapi ngejelasinnya nggak jelas gitu. Jadi maksudnya si guru ngomong apa sih kesana kesini. Nah kayak gitu. Ada guru yang seperti itu, dia ramah, dia baik, tetapi neranginnya nggak jelas. Ada yang seperti itu, ada, dan tidak akan ditegur dan tidak akan mendapatkan pelatihan yang lebih baik untuk mengajar. Gak akan. Guru-guru seperti itu akan tetap dibiarkan. Yang penting administrasi mengajarnya lancar. Kemudian guru yang selanjutnya itu adalah guru mesin tik. Pada tahu guru mesin tik? Jadi maksudnya gini, si guru itu akan mengajar sesuai dengan teks bukunya. Jadi bab berapa, teks buku, kalau di bukunya ngajarnya itu, dia pun ngajarnya persis sama seperti itu. Kemudian ketika ulangan pun, ulangannya yang ada di buku di situ. Dan yang lebih buruknya lagi adalah kalau jawaban siswanya beda sedikit sama yang di buku, itu dianggapnya salah. Maknanya benar, tapi teksnya salah, itu dianggap salah. Karena harus sesuai secara literal, secara letterlux dengan yang ada di buku. Bahkan ketika dia mengajar pun, bab anu, ini anu sudah dijelaskan sejak awal. Jadi sama persis dengan buku. Kemudian ada lagi guru yang berikutnya yang unik, yaitu guru cabul. Dia tuh, guru tuh ngomongnya misalkan materi tentang ini itu gitu ya, tapi dipelesetin sama hal-hal yang mesum, sama hal-hal yang cabul. Ada kan guru yang seperti itu? Ada. Dan dia bangga banget kalau celotehan mesumnya itu diketawain sama anak-anak, bikin riuh redam gitu kan. Ada yang seperti itu? Ya banyak. Ada lagi guru gajah. Guru gajah tuh maksudnya dia memberikan nasihat yang baik kepada anak, tetapi kesannya sok bijak gitu. Jadi dia tuh mukanya jaim, imut. Jadi kalian tuh harus, jadi kadang-kadang 1-2 jam pelajaran itu habis sama ceramahnya dia tentang moral, tentang nilai-nilai etika, tentang kesuksesan dan keberhasilan. Tapi ngomongnya itu nggak ada wibawa sama sekali karena memang perilakunya atau segala sesuatu yang terkait dengan dirinya tuh aneh. Jadi dia tuh daripada terkesan bijak, dia terkesan sok bijak gitu. Jadi kalian tuh nggak boleh gitu dengan ya. Ada lagi guru yang guru kasihan. Ini guru kasihan. Guru kasihan tuh ini saya sering nemuin guru yang seperti ini. Ngajarnya kurang baik, gak dihormati sama siswa, gak bisa mengendalikan kelas. Jadi ketika di depan, dia seperti kambing conge, dia cerita gini-gini, siswanya ribut aja di belakang sendiri-sendiri tanpa dia berani dan bisa untuk menegur dan mengkonsolidasikan suasana kelas.
ribut aja dan dianya ngomong gitu. Jadi dia ngomong nggak didengarin, kemudian dia memberi nasihat juga nggak dipedulikan dan sebagainya. Akhirnya si guru itu hanya datang, ngabsen, ngasih ini itu, kemudian dia pulang lagi dengan muka yang batu gitu karena udah bertahun-tahun dia memang diperlakukan seperti itu. Ya, saya yakin sih guru-guru ini juga kadang sering nangis dalam hatinya, tetapi faktanya kan memang seperti itu. Sekali lagi, kenapa banyak guru-guru yang bisa seperti ini? Karena dia tidak diajarkan untuk menjadi seorang guru, dia diajarkan untuk menjadi seorang administrator. Begitu. Kemudian ada guru yang lain lagi, selain guru yang kasihan yang tidak dihargai itu, yaitu guru yang aneh. Ini, di setiap sekolah, saya ngadapin guru dengan karakteristik yang aneh. Tampilannya perlente, ngomongnya nggak nyambung, kesana kesini, ngasih materi nggak nyambung juga, ngasih penilaian juga nggak nyambung. Ini si guru ngasih nilainya kok kayak ngasal gini, ke saya segini, padahal ke situ segitu, dan sebagainya. Beraya pernah menemukan seperti itu? Iya. Nah, tetapi mereka tetap aja menjadi seorang guru, tidak pernah ditegur, dan tidak pernah mendapatkan supervisi dan sebagainya. Ya, dibiasakan aja seperti itu. Karena sekali lagi, selama dia bikin administrasi, maka guru itu bisa aja melakukan hal apapun di dalam kelasnya, atau mengajar dengan gaya seperti apapun yang ada di kelasnya. Ada lagi nomor keberapa? Ke-11. Guru sales. Nah, apa itu guru sales? Guru sales itu adalah guru yang di tengah-tengah mengajarnya itu suka dagang. Kadang-kadang dagang buku, dagang LKS. Ini beli ya, kalau enggak nanti nilainya. Ada yang sampai yang ekstrim guru sales itu seperti itu. Tapi ada juga yang enggak. Ada yang di tengah-tengah kelas ini tiba-tiba ngomong, "Ibu juga punya tempat les-lesan, mau nggak belajar di tempat lesan ibu?" Nah, gitu ya. Atau dia buka tempat lesan, buka tempat bimbel, kemudian siswanya diajak masuk ke sana semuanya. Atau si ibunya atau si bapaknya punya tempat fotokopian, nanti fotokopiannya ke ibu ya, dan lain sebagainya. Pokoknya mah ada aja yang dijual sama si guru ini teh gitu. Atau dia biasanya jadi agen bimbel. Bimbel datang ke sekolah nemuin si guru itu, nanti bagi hasil. Nah, si guru ini mengajak siswa-siswa untuk masuk ke bimbel-bimbel itu. Ada kan yang seperti itu? Nah, itu guru sales. Ada juga yang seperti itu. Ada guru yang lain, ada guru komika. Guru komika itu guru yang lawak banget. Jadi kalau dia datang ke sekolah, ke kelas, siswa barakatak ketawa ke sana ke sini sepanjang pelajaran gitu. Karena dia gurunya kocak, gurunya santai, gurunya tidak memberikan beban kepada siswa gitu. Kadang-kadang cenderung tidak dihormati. Tetapi si guru ini memang membawa gairah. Jadi kalau dia mau datang, siswa udah semangat belajar, bahkan ditunggu-tunggu karena lucu gitu. Ada guru yang lucu seperti itu, ada. Materi ya kadang tersampaikan dengan baik, kadang tidak tersampaikan dengan baik, tapi yang jelas dia memberikan kesan bahwa kelas itu ternyata adalah kelas yang lucu gitu. Ada yang seperti itu. Ada lagi yang lain, ada guru rasis. Ngajar matematika. Nying. Di tengah-tengahnya nggak tahu apa, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba keunggulan ras Jawa dibanding ras yang lain, atau keunggulan ras Sunda dibandingkan ras yang lain. Ngajar kimia, nying, tiba-tiba celetuk keutamaan umat muslim dibandingkan umat agama yang lain. Ada yang seperti itu, ya percayalah, saya yakin Baraya penontonnya pasti pernah menemukan ada guru yang semacam ini. Gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba menceritakan tentang agama, tentang ras, tentang ini namanya guru rasis. Kemudian karakteristik selanjutnya, guru maber, maha benar. Jadi si guru itu ketika mengejarkan demikian wibawa, demikian kuat, tapi banyak salahnya. Dan uniknya ketika ditegur, "Pak, ini salah di buku kayak gini." Enggak seperti itu bukunya gini. Pokoknya apa yang dia katakan harus diterima karena si guru ini tuh benar gitu. Kalau dia nuduh orang lain walaupun tuduhannya salah, dia tetap maksa bahwa saya ini benar, kalian ini salah, gini. Ada guru yang seperti itu banyak, guru yang egonya tinggi, jadi nggak mau mengakui bahwa dirinya pernah salah. Jadi bahkan ketika dia menyampaikan materi yang salah pun, dia tetap harus tekankan bahwa itu adalah materi yang benar. Ada. Nah, tetapi tentu saja ada juga guru yang lain, guru Mario Teguh. Guru yang datang ke kelas, materi tidak terlalu dipedulikan, tetapi dia duduk kemudian menjelaskan dengan penuh kewibawaan bahwa bagaimana hidup sesungguhnya. Dia menjelaskan sebagai motivator, sebagai inspirator. Dia begini-begini, siswa seneng, siswa ngedengernya tuh enak sama ini. Tapi materi kadang-kadang lepas, kadang-kadang hilang. Karena dia memang fokusnya pada membangun si siswa-siswa ini agar menjadi siswa yang baik, yang besar di masa depan gitu. Ada guru Mario Teguh itu guru kayak gini. Ada lagi, ada guru hantu. Jadi nggak kelihatan datangnya kapan, karena memang nggak pernah datang.
Jadi si guru itu entah sibuk di mana, entah apa, jadi invisible aja. Tiba-tiba datang, oh datang si gurunya, ngasih tugas, pergi lagi, surak lagi si anaknya gitu. Tapi nilai tiba-tiba ada, dan nilainya kadang-kadang beda sama yang seharusnya. Kok nilai saya gini? Nah, karena gurunya emang nggak pernah datang. Ada guru narsis. Nah, ini biasanya guru di pelajaran IPA. Ya, walaupun di IPS juga banyak, tapi guru-guru di pelajaran IPA itu banyak yang menceritakan tentang dirinya sendiri dan kepandaian dirinya sendiri sambil mengolok-olok kecerdasan anak-anaknya. Anak kalian mas gini aja nggak ngerti. Coba bapak dulu mah bapak waktu ini udah ngerti. Saya sekali denger bapak langsung hafal. Kamu nggak ngerti-ngerti dari tadi dipaksain. Pak ya, generasi zaman sekarang mah ada guru yang seperti itu. Guru yang terus membanggakan dirinya sendiri bahwa saya tuh pinter. Bapak tuh dulunya ranking 1 loh di situnya. Ininya juara 1. Bapak tuh pernah dapat medali ini. Kalian yang segini aja nggak bisa sih, gimana sih? Guru yang seperti itu, guru yang narsis luar biasa ada. Lanjut nomor ke berapa ya? Ke-19 ke-18. Guru yang kreatif. Datang ke kelas itu dengan persiapan. Bawa peta dunia, bawa globe, bawa video yang unik-unik, yang lucu-lucu, bawa barang-barang untuk bisa menyampaikan. Kadang-kadang bikin sendiri alat-alat yang unik untuk memberikan penjelasan. Nah, ada guru-guru yang seperti ini. Gurunya kreatif, lucu, memberikan motivasi, tetapi bukan hanya dengan kata-kata dan tulisan, tetapi dengan alat-alat peraga. Ada yang seperti itu. Kemudian guru yang selanjutnya itu adalah guru yang disiplin. Datang tepat waktu, kemudian ketika mengajar harus ngabsen dulu, mukanya biasa-biasa aja kayak batu, datar gitu. Setelah itu, biasanya dia nggak galak, tapi juga nggak lucu gitu. Biasanya tiis-tiis aja, denger tegang gitu. Tapi nggak galak gitu. Udah ngabsen, kemudian ngajarnya sesuai yang ada di buku gitu. Udah ngajar, selesai pulang, ada tugas dan sebagainya. Tapi si guru itu disiplin dalam waktu, dalam penugasan, dalam bab 1, bab 2, bab 3 diajarkan kapan itu sudah sejak awal dia ketahui dan sudah sejak awal dia rencanakan. Ada guru yang seperti itu? Ada. Itu guru nomor 19. Guru nomor 20 kayak gimana? Guru nomor 20 itu adalah gabungan dari beberapa karakteristik. Karena karakteristik yang saya sebutkan tadi itu sesungguhnya kadang-kadang ada tidak hanya dalam satu guru, atau satu guru kadang-kadang tidak memiliki hanya satu karakteristik yang saya sebutkan tadi. Ya, sekali lagi ini hanya sekedar autokritik dan juga memberikan motivasi belajar buat anak-anak bahwa ternyata guru-guru itu memang bentuknya seperti itu, beda-beda, dan banyak diantaranya yang sangat menyimpang dengan pedagogi yang ideal untuk mengajar anak, tetapi bagaimanapun mereka pasti akan tetap ada, karena memang tidak ada satupun sistem di Indonesia yang bisa membuat guru itu sesuai dengan status standar tertentu, sesuai dengan kompetensi mengajar tertentu. Karena yang dipaksakan itu adalah administrasi mengajar. Kalau administrasinya mengajarnya sudah terpenuhi, mau dari searching, mau dari manapun, mau mengajarnya kayak gimana pun dipersilahkan saja mengajar. Dan itulah salah satu alasan yang menyebabkan kenapa gaji guru bisa dibayar murah, karena setiap orang bisa menjadi guru. Oke, baraya itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Silahkan jadi bahan renungan. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.